berarti di SDM-nya ya, kemampuan SDM dalang barangkali yang perlu mendapat perhatian begitu ya. Baik, mungkin juga pernah dialami penjenengan seperti yang tadi pejabat buka langsung kundur sehingga sasaran yang mestinya mau diajarkan itu tadi seperti malam ini Wahyu Wakutarama mestinya Alhamdulillah untuk di Magelang ini sering sekali Bapak. Oke gitu ya. Alhamdulillah sering sekali. Ketika saya sudah penerimaan tokoh wayang, saya naik ke panggung, pejabat kundur itu sudah sangat sering sekali. Baik, ya. Ini barangkali yang tadi disinggung oleh Pak Teguh. Ya, sekarang saya beralih ke Pak Dr. Andes Haji Sunarno selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini mewakili unsur pemerintah tentunya. Nah, kalau tadi kita sudah menerima penjelasan dari Pak Teguh bahwa wayang merupakan satu seni pertunjukan yang luar biasa, yang hebatnya tadi karena di samping mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi, mengajarkan nilai-nilai luhur, baik kepada pemimpin, kepada masyarakat, dan juga yang lainnya, dengan termasuk tata krama dan sebagainya tadi itu. Lalu Mas Jumbo sudah mengatakan bahwa karena sekarang zamannya sudah seperti ini, yang orang serba ingin singkat, tetapi wayang masih menjadi tempat untuk modal piwulang tadi dari oleh dalang. Lalu sebenarnya apa sih Pak peran pemerintah atau yang harus dilakukan oleh pemerintah agar wayang yang demikian hebatnya tadi itu bisa tetap lestari begitu Bapak? Mungkin bisa menjelaskan dari sisi pemerintahnya Bapak. Baik, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, juga bapak-bapak dari narasumber yang saya hormati, hadirin dan pemirsa TV yang saya muliakan. Apa yang disampaikan oleh saudara moderator bagaimana melestarikan wayang yang merupakan budaya kita yang adiluhung, saya sependapat dengan narasumber. Ide-ide tadi antara lain bahwa harus dikembangkan wayang pakeliran padat tadi ya, karena kita masyarakat kita memang sudah maju, bukan berarti mengurangi pakem, tapi bagaimana waktu itu bisa digunakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi makna daripada wayang itu sendiri. Saya sependapat untuk dimodifikasi pakeliran padat sehingga akan menarik para generasi muda yang sekarang ini juga sudah mulai mencintai wayang. Jadi saya sependapat Bapak dari narasumber. Yang kedua, hubungannya dengan peran apa pemerintah dalam hal ini, perlu saya sampaikan bahwa kapasitas saya adalah sebagai anggota legislatif dari DPRD. Perlu diketahui bahwa pemerintah itu ada dua unsur, eksekutif dan legislatif. Saya bukan eksekutor, tapi saya juga penentu kebijakan secara garis besar. Jadi ketika pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini akan mengambil suatu kebijakan, maka kami oleh gubernur diajak bicara. Disitulah kami bisa masuk dalam hal memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil. Ada tiga hal tugas kami selaku anggota legislatif itu. Yang pertama adalah di bidang legislasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan. Dalam ini bisa peraturan daerah atau perda, bahwa tahun ini kalau tidak salah ada 26 perda yang nanti harus kami selesaikan. Juga dengan keputusan-keputusan gubernur, itu bisa menaungi peraturan-peraturan kita yang memungkinkan agar wayang ini bisa dilestarikan tadi, bisa dilestarikan, dikembangkan, dan disebarluaskan. Karena ini menurut hemat kami juga mengandung nilai yang sangat luhur yang perlu dilestarikan untuk para generasi kita yang akan datang. Jadi oleh karena itu kami bisa masuk di situ untuk memberikan masukan-masukan. Dalam hal ini selama ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan bantuan
yang berupa kelompok-kelompok kesenian, kemudian juga termasuk wayang ini ya. Nah oleh karena itu ini barangkali nanti perlu ditingkatkan, perhatian ini perlu ditingkatkan. Yang kedua di bidang anggaran. Jadi kami juga bisa masuk di situ. Dalam hal penganggaran ini setiap tahun kami bersama eksekutif dalam ini para satuan kerja perangkat daerah ini membahas dalam forum baik di bidang di komisi-komisi maupun di badan anggaran. Kebetulan saya masuk dalam badan anggaran karena salah satu ketua fraksi dari di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi di bidang anggaran ini mesti mungkin bisa kita sesuaikan sudah bareng tentu dengan kemampuan anggaran yang ada. Jangan sampai umpamanya kebudayaan atau wayang ini lepas dari pengamatan kita selaku penyusun anggaran. Nah, oleh karena itu pagelaran wayang kulit semacam ini menjadi bahan kami bahwa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu di bidang penganggaran. Kemudian kami akan berupaya untuk bagaimana agar kebudayaan khususnya wayang ini bisa tumbuh berkembang di Jawa Tengah. Yang ketiga di bidang pengawasan secara umum, pengawasan pemerintahan secara umum. Jadi kami ini setiap saat mengadakan kunjungan daerah pemilihan dalam rangka memonitor baik kehidupan masyarakat, baik itu di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Contohnya ketika masyarakat sedang dilanda COVID-19, maka kami hampir setiap seminggu sekali kami mengadakan kunjungan di lapangan untuk memantau bagaimana pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah ini. Jadi, fungsi pengawasan ini sudah barang tentu menjadi tugas kami dan kami akan mencocokkan dan mengevaluasi semua program dan kegiatan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan itu di lapangan tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Contohnya kemarin ada usulan untuk pembuatan apa tapi digunakan untuk yang lain. Nah ini yang tidak boleh. Jadi oleh karena itu kita sudah ada aturan-aturan yang bagus bahwa usulan yang kita usulkan juga harus dilanjutkan sesuai usulan itu. Jadi itu Pak Moderator, Pak Wi, beberapa hal yang mesti pemerintah harus laksanakan sesuai dengan fungsi kami. Namun kami juga perlu menghimbau. Yang kedua adalah melalui dinas terkait atau yang membidangi pemerintahan harus memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya. Itu yang tadi disampaikan oleh moderator. Difasilitasi. Jangan jadi pejabat itu kemudian tak acuh terhadap apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Bahwa bahkan di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu disebutkan bahwa kepala daerah itu berkewajiban untuk melestarikan budaya daerah. Jadi tidak benar kalau ada seorang pejabat itu menganggap budaya itu tidak penting. Sangat penting. Karena ini merupakan kekayaan dan akan menginspirasi semua kegiatan yang dia laksanakan. Yang kedua, perlukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku seni itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan. Nah, oleh karena itu menjadi tugas pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun provinsi Jawa Tengah, barangkali nanti Pak Wiyoto atau kita semua bisa mengusulkan agar keterampilan para dalang-dalang itu bisa meningkat bagaimana. Perlu diadakan pelatihan setahun sekali atau bagaimana, nanti bisa diusulkan ya lewat siapa saja, baik kepada kepala daerah atau kepada kami dari DPRD. Yang selanjutnya bahwa para sebenarnya juga berfungsi sebagai corong pemerintah. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan pemirsa. Jadi ketika pemerintah itu membutuhkan sesuatu hal sebagai warga negara yang baik, kita harus mengambil peran
sekecil apapun untuk bisa membantu pemerintah yang sedang kesulitan. Ketika umpamanya kemarin kita sedang menghadapi Corona-19, kita diminta untuk vaksin, ya bagaimana kita sebagai warga negara harus aktif di dalamnya, memberikan yang terbaik untuk negara kita sendiri. Ini harapan-harapan tadi, mudah-mudahan kegiatan Pakliran Padat ini menjadi inspirasi semua kita untuk bisa mengemas budaya di wilayah khususnya di Kabupaten Magelang. Perlu diketahui bahwa yang pertama saya sampaikan, kami Provinsi Jawa Tengah punya anjungan di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, di mana sebelum pandemi ini kita memberikan giliran kepada pemerintah kabupaten kota untuk menampilkan budaya yang sekiranya bisa ditampilkan di Jakarta. Sudah barang tentu kesempatan ini baik sekali dan sudah dimanfaatkan oleh kabupaten kota. Nanti mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dilaksanakan lagi pagelaran di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Itu setiap bulan sekali dan kami sering ke sana ketika kabupaten kota melaksanakan penampilan itu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, mohon Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah tolong disampaikan secara organisatoris. Kalau di sini sudah ada Permadani, ya monggo lewat Permadani menyampaikan usulan yang sekiranya bisa mengembangkan dan menumbuh kembangkan budaya yang ada di sekitar kita. Saya kira demikian Pak Wi, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah kami menyampaikan ucapan terima yang setinggi-tingginya dan seterusnya atas terselenggaranya pagelaran ini, dan mungkin kami akan mengusulkan tidak hanya setahun sekali. Bu Anip barangkali pembuat program nanti bisa dilakukan minimal setahun 2 kali gitu ya, awal tahun atau akhir tahun. Coba nanti kita kembangkan sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Tapi masih ada satu mungkin sebagai penutup Bapak ini. Ada, kalau tadi Bapak menjelaskan tentang peningkatan SDM tadi dengan melalui pelatihan-pelatihan ini. Ada yang berpendapat sebaiknya memang di tingkat kabupaten kota minimal begitu, itu ada yang di semacam rumah budaya begitu, sebagai tempat atau ajang untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas kreativitas dari para pelaku seni. Tidak hanya dalang, barangkali juga pelaku seni yang lainnya, apalagi di Kabupaten Magelang ini kan terkenal banyaknya seni yang ada di wilayah Kabupaten Magelang ini. Menurut Bapak, mungkinkah itu bisa diwujudkan, Pak? Baik, jadi sependapat Pak. Jadi belum kabupaten kota ini memiliki wadah yang seperti itu. Oleh karena ini kami menghimbau agar di setiap kabupaten kota ini perlu diadakan rumah budaya. Lebih-lebih di Magelang, ini merupakan daerah tujuan wisata yang sangat potensial, merupakan daerah tujuan wisata DTW ya. Oleh karena itu saya kira kesenian kebudayaan ini bisa berintegrasi dengan kegiatan pariwisata di situ. Pariwisata kan mempunyai daya ungkit ekonomi yang sangat tinggi. Di sana ada transportasi, di sana ada perhotelan, di sana ada rumah makan, di sana baca souvenir, di sana, dan kebudayaan saya kira bisa masuk integrasi. Contohnya, dan sekarang ini saya kira ketika saya masih aktif di Magelang ya, dulu pernah setiap sebulan sekali ada kelompok-kelompok yang tampil di Borobudur, diberi kesempatan waktu itu. Nah ini perlu dirintis kembali Pak Wi. Jadi intinya kami sependapat, semua kabupaten kota harus ada sebuah rumah budaya atau apa, dan nanti barangkali masalah pendanaan ya barangkali bisa dibicarakan.
Sepanjang itu untuk masyarakat dan itu sangat mempunyai dampak yang luas di bidang-bidang yang lain, maka kami semangat untuk didukung. Terima kasih. Baik. Demikian Ibu Bapak yang kami hormati, dialog kita malam ini karena waktu yang tersedia memang sangat terbatas. Waktu jualah yang akan mengakhiri acara ini. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa tadi itu bisa menginspirasi kita, bisa mendorong kita lebih mencintai budaya kita, khususnya di Jawa Tengah, sehingga kita khususnya termasuk wayang kulit, kita bisa rumong sohan darbeni, tentu wajib melu hangru kebi dan mulat sari rohang rosowani. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dialog kita malam ini, dan tentu saja kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber bertiga, juga para audien atau para bapak ibu yang berkenan hadir pada dialog ini, dan tentu juga pada panitia penyelenggara kegiatan malam ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bareng ngopi bareng DPRD Jawa Tengah gitu ya. Dan akhirnya apabila saya di dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf, dan sebagai akhir dari acara ini maka kami tutup dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai akhir kata, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.